dapur berantakan, 7 aturan decluttering ala Jepang yang bikin hidup tenang. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Dan kita lanjut sekarang. Apa kabar Bu Ibu? Hari ini aku mau cerita sesuatu yang mungkin juga sedang kamu alami. Cerita tentang dapur yang setiap pagi bisa bikin hati terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Aneh ya, dapur itu cuma ruang kecil, tapi pengaruhnya ke hati bisa sebesar itu. Beberapa waktu lalu aku bangun dengan pikiran yang sebenarnya cukup bahagia. Tapi begitu aku masuk ke dapur, rasanya bahagia itu langsung kabur. Wajan yang belum dicuci menyapaku duluan. Tumpukan piring seperti sengaja menantang mental. Dan plastik kresek entah dari mana tiba-tiba muncul di pojokan. Aku cuma berdiri, diam, dan sempat bertanya, kenapa sih kok dapur kecil bisa bikin hidup terasa berat begini? Mungkin kamu pernah merasakan hal yang sama. Ada hari-hari ketika kita cuma ingin masak telur ceplok, tapi perjalanan menuju spatula saja sudah penuh drama. Kita buka lasi, tapi yang keluar malah tutup wadah yang jodohnya entah kemana. Kita cuma mau bikin teh hangat, tapi ketemu tumpukan wadah kosong yang membuat hati ikut penuh. Kadang aku sampai mikir, apa hidupku berantakan karena dapurku berantakan, atau dapurku berantakan karena hidupku lagi kacau. Sampai suatu pagi aku duduk lama di kursi dapur, aku melihat sekeliling, dan tahu tidak, aku tiba-tiba merasa seperti ditampar kenyataan. Semua barang yang tidak perlu itu ternyata menyimpan energi yang tidak enak. Dan aku sadar, mungkin inilah alasan kenapa orang Jepang begitu fokus pada decluttering. Karena mereka percaya rumah rapi itu bukan untuk gaya-gaya, tapi untuk menjaga ketenangan pikiran. Akhirnya hari itu aku bilang ke diri sendiri, sudahlah, mulai perlahan saja. Tidak perlu sempurna, yang penting mulai. Aku lalu mengikuti 7 prinsip yang sering dibahas dalam metode hidup rapi ala Jepang. Dan aku mau cerita ke kamu, karena perubahan kecil ini benar-benar mengubah suasana hati aku dari dalam. Prinsip pertama, simpan saja barang yang benar-benar sering dipakai. Waktu aku buka laci, aku menemukan benda-benda yang sudah lama hilang dari ingatan. Sendok takar yang rusak, pengupas kentang yang tidak pernah dipakai, piring kecil yang retak, tapi tetap aku simpan karena merasa sayang. Padahal yang kusimpan itu sebenarnya beban. Begitu aku lepasin, aku merasa seperti menarik napas panjang setelah sekian lama. Prinsip kedua, satu kategori harus berada dalam satu tempat. Dulu tempat sendok berpindah-pindah seperti sedang jalan-jalan. Pisau suka bersembunyi di antara wadah tepung, dan bumbu dapur suka menghilang ketika aku sedang buru-buru masak. Setelah aku satukan semuanya sesuai kategori, rasanya seperti ada alur baru dalam hidup. Tidak ada lagi drama mencari barang. Prinsip ketiga, barang yang datang harus lebih sedikit dari barang yang pergi. Ini paling sulit buat aku. Kamu tahu kan, kadang kita lihat spatula lucu dan merasa seolah hidup kita akan lebih baik kalau punya itu. Padahal setelah dibeli, ya akhirnya cuman bikin laci makin penuh. Sekarang aku belajar menahan diri. Setiap mau beli sesuatu, aku bertanya, aku benar-benar perlu atau aku cuma sedang mencari kebahagiaan cepat yang nanti membuat dapur tambah sesak? Prinsip keempat, permukaan dapur harus dibiarkan lapang. Dulu meja dapurku seperti taman bermain, barang-barang yang seharusnya disimpan. Setelah aku kosongkan, kecuali benda yang benar-benar dipakai setiap hari, mejanya terasa seperti bernapas. Dan anehnya, aku juga merasa ikut bernapas lebih lega. Prinsip kelima, bahan makanan harus terlihat. Aku sering lupa punya stok mie atau bumbu sampai akhirnya kedaluarsa. Setelah aku pindahkan ke wadah bening, semuanya terlihat jelas. Selain hemat, ini bikin dapur kelihatan lebih estetik walau wadahnya murah meriah. Prinsip keenam,
Bersihkan sambil melakukan. Dulu aku punya kebiasaan menumpuk cucian sampai selesai makan. Akibatnya mood langsung turun begitu melihat tumpukan itu. Sekarang aku pelan-pelan membersihkan sedikit demi sedikit. Ternyata energi yang terbuang jauh lebih sedikit. Prinsip ketujuh, jangan menyimpan barang yang menyimpan beban emosional. Ini yang paling dalam buat aku. Ada satu wajan lama dikasih keluarga, tapi sudah lengket parah. Setiap kali masak pakai wajan itu, aku selalu merasa kesal. Tapi aku tahan buang karena merasa bersalah. Hari ketika aku akhirnya melepaskan wajan itu, aku menangis kecil. Tapi setelah itu aku merasa aneh. Rasanya seperti menutup bab lama dan membuka ruang untuk yang baru. Setelah aku menerapkan 7 prinsip ini, dapurku tidak langsung seperti gambar majalah. Tapi suasananya berubah. Bangun pagi rasanya lebih tenang. Tidak ada lagi rasa takut lihat dapur. Tidak ada lagi energi yang tersedot hanya karena pemandangan berantakan. Dan aku sadar sesuatu. Kita para ibu sering membawa beban yang tidak terlihat. Kadang bukan masalah besar, hanya sudut-sudut kecil di rumah yang tidak pernah kita benahi. Ternyata sudut-sudut kecil itu bisa membawa pengaruh besar pada ketenangan batin kita. Jadi kalau kamu merasa hidupmu sedang sumpek atau kepalamu terasa penuh, coba mulai dari dapur. Tidak perlu langsung banyak. Mulai dari satu laci, satu rak, satu kebiasaan kecil. Perlahan rumah menjadi rapi. Sementara hati pun ikut rapi. Terima kasih sudah nemenin aku ngobrol. Kamu tidak sendirian. Kita sama-sama belajar menjadi lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bahagia. Kita bisa kok, Bu. Kita kuat, kita hebat, kita berhak punya rumah yang bikin hati damai. Terima kasih sudah dengerin ceritaku hari ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Semangat terus, Bu Ibu.